Hai semua, baru-baru ini hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia kembali memanas. Kali ini penyebabnya adalah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk melarang penjualan iPhone 16 di tanah air. Kebijakan ini diambil setelah Apple dianggap tidak memenuhi persyaratan investasi dan sertifikasi komponen lokal atau TKDN sebesar 40% yang merupakan syarat untuk menjual produk mereka di Indonesia. Keputusan ini tidak lepas dari kekecewaan yang dirasakan publik terhadap Apple, terutama mengingat perusahaan tersebut memiliki sejarah yang kurang memuaskan dalam memenuhi janji investasi di Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Ketegangan ini sebenarnya berawal sejak kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia pada April lalu. Cook bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan berjanji untuk mengucurkan investasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Investasi ini diklaim akan dialokasikan untuk pengembangan Apple Developer Academy di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pendidikan teknologi lokal. Namun, sejak pertemuan tersebut, belum ada realisasi yang terlihat dari janji manis tersebut. Publik pun mulai mempertanyakan komitmen Apple terhadap Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan investasi besar-besaran yang mereka lakukan di negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura. Di Vietnam, Apple telah menggelontorkan investasi senilai sekitar 255 triliun rupiah dan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan. Sementara di Singapura, Apple telah berinvestasi sebesar 4 triliun rupiah dan bahkan membuka Apple Store resmi. Ironisnya, hingga kini, Indonesia belum memiliki Apple Store, meskipun Apple sudah menikmati keuntungan besar dari pasar di sini. Hal ini semakin mengesankan bahwa Apple memandang Indonesia sebelah mata dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sebagai akibatnya, pemerintah Indonesia dengan tegas akhirnya mengambil langkah dengan melarang iPhone 16 beredar di pasaran. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk penegasan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang kurang menghargai potensi besar pasar Indonesia. Dengan jumlah pengguna iPhone yang signifikan di Indonesia, seharusnya Apple memberikan perhatian lebih pada negara ini, bukan justru memberikan investasi yang minim dan janji-janji yang belum terrealisasi. Selain masalah investasi, ada juga isu yang membuat publik semakin kecewa, yaitu ketika Elon Musk, CEO Tesla, beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Jokowi hanya mengenakan kaos oblong. Hal ini dianggap sebagai sikap yang kurang menghormati kepala negara Indonesia. Tak hanya itu, Musk pun batal memenuhi janjinya untuk menghadiri undangan ke Indonesia pada bulan November 2022 lalu. Berbagai peristiwa ini menambah panjang catatan hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan-perusahaan besar Amerika dan Indonesia, dan kini Apple mengikuti jejak serupa. Keputusan pemerintah ini mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan yang merasa bahwa sudah waktunya perusahaan asing menghargai Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki aturan jelas. Dukungan ini juga disuarakan oleh masyarakat yang merasa kecewa karena Apple terlihat lebih mengutamakan negara lain daripada Indonesia, meskipun pasar Indonesia sangat potensial. Mereka menilai keputusan ini penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.